Gue jadi inget, kemarin pas sekolah gue ngadain kemah blok, gue kan ikut tuh karena semua murid diwajibkan buat ikut. Kemah blok itu kayak camping gitulah. Lokasi kemah blok dari sekolah gue itu lumayan jauh parah cuy. Perjalanan naik busnya aja kisaran 12 jaman. Ditambah lagi satu bus kagak sekelas semua. Cowok sama cewek yang sekelas bakalan dipisah gitu. Pas denger pengumuman gitu, gue langsung ngajakin teman gue si Rizky buat duduk bareng gue. Supaya gue ada teman buat digangguin. Singkat cerita pas di hari hanya, gue sama teman-teman gue akhirnya berangkat. Pas di busnya gue ambil tempat duduk yang rada depan. Kagak deket lah sama supir tapi hitungannya masih depan. Gue ambil paling depan karena gue ini mabuk darat cuy. Ntar kan bahaya kalau gue duduk di belakang, ntar gue malah muntah di belakang itu. Sebenarnya gue pengen duduk di belakang bareng cowok-cowok yang lain, tapi takutnya ntar pas lagi karaokean di belakang gue malah muntah, kan ntar jadi awkward. Tapi untungnya si Rizky ini mau nemenin gue duduk di depan. Pas sudah duduk di busnya, gue langsung mutusin buat minum antimo terus langsung diderai supaya gue kagak muntah. Karena jalur yang gue lewatin ini jalur lintas Sumatera, lu pasti tahu lah kondisi jalannya gimana. Singkat cerita 5 jam kemudian, gue dibangunin sama cewek yang ada di sebelah gue. Dia ngajakin buat turun karena udah waktunya buat makan siang. Karena tadi pas berangkatnya itu sekitar jam 7 pagian. Pas gue ngeliat sekitar tempat duduk gue, rupanya emang udah kosong. Si Rizky yang duduk bareng gue aja udah ngilang. Jadinya gue turun berdua sama tuh cewek. Pas gue cek, rupanya tempat makannya ini Ampera, atau biasa sering dipanggil rumah makan Padang. Emang kagak ada masalah sih sama tempat makannya. Yang jadi masalah ini ambil makannya kok kayak prasmanan gini. Biasanya kan dianturin ke meja satu-satu, tapi ini malah prasmanan. Gue jadi males makan gara-gara harus ngantri, ditambah lagi harus ngantri dengan 9 kelas. Pas gue ngeliat ke samping, cewek yang tadi bangunin gue juga was-was. Gue ajakin lah dia pergi ke supermarket yang ada di sekitar situ. Karena kebetulan ada supermarket di sana. Gue tahu gara-gara gue ngecek tadi. Oi, ikut nggak ke sana? Di situ gue sambil nunjuk ke supermarket. Terus si cewek jawab, ntar ibu marah loh. Terus gue dengan santai ngejawab, nggak apa-apa itu mah. Mau nggak? Setelah sedikit ngebujuk si cewek, akhirnya dia mau ikut sama gua. Gua sama si cewek cuma makan makanan template supermarket doang. Apalagi kalau bukan mika, udah harganya kayak di kolam renang pula. Tapi pas itu gua harap maklum aja karena tempat ini tempat terpencil. Syukur-syukur ada supermarket di sini. Pas gua mau bayar semua yang kita makan di kasir, si cewek langsung ngomong ke gua, aku bisa bayar sendiri kok. Terus gue jawab, gak apa-apa, hitung-hitung ucapan makasih karena udah ngebangunin aku tadi. Singkat cerita akhirnya si cewek tuh setuju-setuju aja. Habis makan, gue inget kalau gue belum ngabarin ortu gue tentang posisi gue lagi di mana, ama belum ngabarin gue udah makan apa belum. Tapi apesnya jaringan kartu gue kosong total sih. Gue udah was-was parah, udah cemas gue. Tapi tiba-tiba gue ngeliat si cewek lagi nelpon gitu. Di situ gue langsung minta hotspot si cewek dan untungnya dikasih. Setelah gue ngasih kabar ke ortu gue, di situ gue langsung nyari tempat sepi buat nenangin kepala gue. Karena kepala gue ini masih pusing gara-gara tidur barusan. Tapi tau-taunya si cewek malah ngikut duduk bareng gua. Di situ gua langsung usir si cewek. Kau kenapa ngikut? Ntar kau malah diomelin. Terus cewek jawab, kau kan juga bakalan diomelin. Jadi ya bareng dong. Di situ gue langsung ngomong, beda lah kocak. Kau dari kelas khusus. Ntar kalau kau dikeluarin gimana? Di situ si cewek langsung diem, tapi dia tetap duduk di dekat gua. By the way, kelas gue yang cowok sebut sama cewek dari lokal khusus gitu. Di situ kelasnya diistimewakan. Mereka diistimewakan karena berbagai macam kelebihan. Beda sama murid-murid yang lain yang cuma isi slot di sekolah doang. Ya, salah satunya gua. Singkat cerita 10 menit kemudian, gue inget kalau gue belum sholat zuhur. Jadi gue langsung pergi ke musola yang ada di dekat sana. Tapi pas gue mau pergi, si cewek